Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Darel, di video kali ini kita akan membahas mengenai mengukur besaran-besaran pada gelombang bunyi. Setelah di video sebelumnya kita sudah mengenal konsep-konsep pada gelombang bunyi, dan di video kali ini kita akan membahas beberapa besaran-besaran yang akan kita ukur pada gelombang bunyi. Dimana yang pertama adalah cepat terambat bunyi. Nah, yang pertama adalah cepat terambat bunyi di udara, mediumnya udara. Ya, nilai cepat terambat bunyi di udara adalah V sama dengan S per T. S itu adalah jarak hambatannya atau jarak lambatannya, dibagi T adalah waktu tempuhnya. Atau persamaan gelombangnya adalah kecepatan rambat sama dengan panjang gelombang dikalikan frekuensi dari gelombang tersebut. Oke. Yang kedua adalah cepat rambat bunyi pada zat padat. Ya, dimana kita ketahui bunyi itu merambat melalui getaran yang bunyi itu terjadi pada getaran yang merambat. Salah satunya pada zat padat. Nah, pada zat padat kita kenal adanya namanya modulus Young, atau pada bab elastisitas kita sudah pelajari, yaitu pada tegangan dibagi regangan. Oke, ini regangan ya. Nah, untuk mengukur cepat rambatnya adalah akar dari modulus Young dibagi massa jenis bendanya, ya, massa jenis zat padatnya tersebut. Sedangkan pada cepat rambat bunyi dalam keadaan gas, ya, kita sudah pelajari juga dalam keadaan teori kinetik gas. Cepat rambat bunyi itu adalah akar dari gamma atau konstanta Laplace dikalikan R kalikan T. R itu adalah tetapan, yaitu 8,31, dikalikan suhunya dan dibagi massa relatif senyawa gas tersebut. Oke, kita lihat contoh soalnya di sini. Ada sebuah gelombang memiliki frekuensi 220 Hz. Oke, dengan panjang gelombangnya atau lambdanya, panjang gelombang atau lambda sama dengan 1,2 meter. Oke, di sini ditanyakan adalah cepat rambatnya. Tadi persamaan gelombangnya adalah panjang gelombang dikalikan frekuensi, di mana panjang gelombangnya 1,2 dikalikan frekuensinya 220. Maka hasilnya cepat rambatnya adalah 264 meter per sekon. Berarti gelombang ini atau gelombang bunyi ini merambat melalui udara. Oke, melalui persamaan yang pertama. Oke, next yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah efek Doppler. Ya, efek Doppler ini adalah kondisi di mana sumber suara ataupun pendengar itu bisa saling bergerak, ya, saling keadaannya bergerak atau tidak diam, ya, atau salah satunya memiliki keadaan yang berbeda, gitu ya. Nah, untuk menentukan frekuensi FP, ya, kita kenal frekuensi pendengar ataupun frekuensi pada sumber suara. Persamaannya seperti berikut, ya. V itu adalah cepat rambatnya plus minus. Nah, VP atau kecepatan sumber pendengar, dibagi kecepatan sumber suara dikalikan frekuensi sumber suara. Sedangkan kalau pada frekuensi sumber suara, kita mencarinya adalah frekuensi atau cepat rambat bunyi plus minus kecepatan sumber dibagi cepat rambat bunyi plus minus kecepatan pendengar dikalikan frekuensi pendengar. Oke. Nah, kapan sebenarnya nilai plus minus itu digunakan? Ya, kita lihat sini pada gambar, ya. Nilai VP, saya tulis VP dulu ya. VP nilai plus itu ketika dia mendekati sumber suara. Lihat nih, pendengar mendekati sumber suara, ya. Mendekati sumber suara, maka nilainya positif. Sedangkan jika pendengar menjauhi sumber suara, nilainya negatif. Oke, sudah jelas ya kapan VP kecepatan pendengar itu positif atau negatif. Dia nilai positif ketika mendekati sumber suara dan bernilai negatif ketika menjauhi sumber suara. Sedangkan kecepatan sumber suara bernilai positif ketika dia menjauhi pendengar. Ya. Sedangkan kecepatan sumber suara bernilai negatif
yaitu ketika dia mendekati sumber suara. Ya, beda ya, sumber suara ketika mendekati pendengar nilainya negatif, ketika pendengar mendekati sumber suara nilainya positif. Oke. Nah, ini adalah persamaannya untuk mencari frekuensi ya pada pendengar. VP ya, cepat lambat bunyi, nilainya selalu sama. VP per VS dikalikan Fs, frekuensi sumber. Sedangkan untuk mencari frekuensi pada sumber, yaitu ada Vs dulu, Vs per VP, ingat itu, dikalikan VP, frekuensi pendengar. Oke, contoh soalnya kita lihat. Di sini terdapat sebuah mobil ambulan bergerak ya. Coba kita deskripsikan atau kita gambarkan ya. Sebuah mobil ambulan, ini mobil ambulan ya, bergerak dengan kecepatan 36 km per jam di depan sepeda motor. Berarti di belakangnya ada sepeda motor ya. Oke, seperti itulah ya kira-kira. Nah, mobil ini bergerak di depan sepeda motor ya. Pada saat mobil mengeluarkan sirine dengan frekuensi, oke, saya tulis dulu ya. Berarti tadi kecepatan ya, kecepatan apa? Kecepatan sumbernya, sumber suaranya adalah 36. Oke, 36 km per jam. Terus di sini kita lihat ya, frekuensi yang dikeluarkan pada sirine ambulan nilainya adalah, berarti frekuensi sumber adalah 1400. Kemudian pengemudi sepeda motor bergerak searah, berarti dia bergeraknya searah dengan ambulan dengan kecepatan frekuensi pendengar berarti ya 72 km per jam. Oke. Dan diketahui kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per second. Oke, sebelum kita mencari ya, yang ditanyakan di sini adalah frekuensi pendengarnya. Ya, frekuensi pendengar tadi kita ketahui adalah persamaannya V plus minus VP per V plus minus Vs dikalikan Vs ya, frekuensi sumber. Nah, nilai VP-nya itu positif atau negatif? Kita lihat ya di sini bahwa ambulannya bergerak ke arah kanan dan sepeda motornya bergerak ke arah kanan. Berarti ambulannya menjauhi pendengar ya. Ambulannya menjauhi pendengar, pendengar mendekati sumber suara. Ingat di sini. Nah, sumber suara menjauhi pendengar, nilainya adalah positif. Pendengar mendekati sumber suara, nilainya positif. Berarti VP dan VS nilainya sama-sama positif. Oke, setuju ya. Berarti V plus VP per V plus VS. Ya, kita lihat dari kondisinya tadi. Motornya mendekati ambulan, ambulannya tetap jalan ke depan. Berarti sumber suaranya menjauhi pendengar, pendengar mendekati sumber suara. Maka di sini nilainya sama-sama positif. Dikalikan Vs. Oke, sebelumnya kita lihat di sini. Oke, sebelumnya kita ubah dulu ya nilai Vs-nya dan Vp-nya menjadi meter per second. 36 jadi meter, yaitu 36.000 ya. 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Ya, maka didapatkan kecepatan sumbernya adalah 10 meter per sekon. Sedangkan kecepatan pendengar 72 km menjadi 72.000 per 1 jam 3.600 sekon. Ya, sama dengan kecepatan pendengarnya adalah 20 meter per sekon. Oke, ini sudah lebih sederhana angkanya. Kemudian kita masukkan angkanya. Nilai VP sama dengan kecepatan rambut bunyi di udara 340 ditambah kecepatan pendengar yaitu 20 per 340 ditambah kecepatan sumber suara yaitu 10 dikalikan frekuensinya adalah frekuensi sumber suara atau sirinalnya 1400.
Oke, kita hitung sama-sama. 360 dibagi 350 dikalikan 1400 Hz. Hasilnya kurang lebih adalah berapa? 1440 Hz. Oke, ini adalah salah satu contoh soal pada efek Doppler, di mana yang harus kita waspadai adalah membaca peristiwa tersebut kapan nilai VP-nya positif atau negatif, maupun nilai sumbernya itu positif atau negatif. Ya, oke, next yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah kita menentukan besar frekuensi atau cepat lambat atau panjang gelombang pada keadaan pipa organa. Ya, gelombang transversal pada pipa organa. Nah, pipa organa ini ada dua, yaitu ada pada keadaan pipa organa terbuka, ya, dan satu lagi adalah tertutup yang kita bahas nantinya. Nah, pada keadaan pipa organa terbuka, ya, kita lihat di sini semuanya ujungnya itu, ya, kalau pada grafik atau pada gambar, ujungnya itu terbuka, ya. Nah, nilai pada keadaan nada dasar, ya, nada dasar pipa organa N itu adalah sama dengan 1. Nah, nada dasar atas ke 1, N-nya sama dengan 2. Ya. Bedakan ya kata-katanya. Misalkan disebutkan harmonik ke 1, berarti N sama dengan 1. Atau misalkan di dalam peristiwa atau soal dijelaskan bahwa nada dasar pipa organa terbuka, nada dasar berarti itu yang paling awal, N sama dengan 1. Nada atas ke 1 sama dengan 2. Nada atas ke 2 sama dengan N-nya 3. Dan seterusnya. Nada atas ke 3, N-nya 4, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan panjang gelombang pada nada dasar pertama, ya, nada dasar, itu nilainya 2L. Ya, 2 dikali L. L itu adalah panjang pipanya. Oke. Untuk menentukan pada panjang gelombang pada nada atas ke 1, nilainya sama dengan panjang pipa tersebut. Selanjutnya, pada panjang gelombang nada atas kedua, panjang gelombangnya adalah 2/3 dari panjang pipa tersebut, dan seterusnya. Ya. Oke, di sini untuk menentukan frekuensi pada pipa organa, ya, pipa organa terbuka, nilainya adalah N, nada ke berapanya, ya, nada ke berapa yang diketahui, dikalikan V, kecepatan rambat bunyi, per 2 kali panjang pipa tersebut. Oke. Nah, bahwa kita lihat di sini contoh soalnya. Sebuah pipa organa panjangnya berarti L panjangnya 30 cm atau 0,03, ya. Meter. Nah, pada saat ditiupkan udara dengan cepat lambat bunyinya, V-nya adalah 340 meter per sekon. Ya, tentukanlah panjang gelombang atau lambdanya dan frekuensi pada nada dasar. Oke, berarti ini N-nya adalah 1 dan lambdanya adalah lambda 1. Berarti lambda 1 kita tahu 2 dikalikan L. 2 dikali 0,3. Oke, sorry. 2 kali 0,3 sama dengan 0,6 meter. Panjang gelombang adalah 0,6 meter. Sedangkan frekuensinya adalah N dikalikan V per 2L. N-nya adalah nada dasar. Ya. Nada dasar N-nya adalah ke 1 dikalikan 340 bagi 2 dikali L. 2 dikali 0,3 sama dengan bertemu simpulnya, ya. Ini PS itu adalah perut simpul ya, dimana keadaan grafik atau gelombangnya. Kalau tadi keadaannya terbuka, kalau yang ini keadaannya tertutup ujungnya. Nah, pada nada dasar pipa organa tertutup,
ya. Nilai panjang gelombangnya adalah sama dengan 4 kali L. Ya, kalau tadi 2 kali L, sekarang 4 kali L, ya. Nah, untuk nada dasar ke 1, nada atas ke 1, yaitu nilainya adalah 4/3. Jadi bilangannya selalu ganjil, berkelipatan ganjil. Nada atas kedua 4/5, ya. 4/3, 4/5, 4/7, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Dan untuk mencari frekuensinya adalah N dikalikan V kecepatannya per 4L. 4, ya, bedanya 4L. Kalau tadi 2L, sekarang 4L. Dan kita ketahui untuk nilai N-nya, kalau tadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, untuk pipa organ tertutup nilainya ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya berikut ini. Sebuah pipa organa tertutup, ya, memiliki panjangnya 40 cm. Oke, panjang L 40 cm atau 0,4 meter. Jika kecepatan obat bunyinya 340 meter per sekon, hitunglah frekuensi nada dasar dan frekuensi nada atas pertama. Ya, frekuensi nada dasar adalah F1, frekuensi nada atas pertama adalah F2. Oke. Setuju? Setuju semuanya ya. Nah, untuk frekuensi nada dasar atau frekuensi pertama, ya, persamanya apa tadi? N kali V per 4L. Nilai N-nya adalah 1, nada dasar, kalikan V 340 per 4 kali 0,4. Ya, L 0,4. Sedangkan untuk V atau F2, N sama dengan V per 4L. N-nya adalah keadaan kedua, nada atas pertama itu adalah N2, V 340 dibagi 4 kali 0,4. Ya, hasilnya adalah, ya, untuk F1 hasilnya berapa? 340 dibagi 4 kali 0,4. Ayo silakan hitung. Berapa yang sudah ketemu? Hasilnya adalah 212,5 Hz. Ini untuk frekuensi nada dasar atau F1. Untuk frekuensi nada atas pertama atau F2, 340 dibagi 4 kali 0,4 dikalikan 2. Berarti nilai ini dikali 2, ya, sama dengan berapa tuh? Sama dengan 637,5. Oke, koreksi kalau saya salah hitung. Kurang lebih segini hasilnya. Oke, itu untuk menentukan mencari luasnya itu sama aja cari keliling lingkaran atau luas lingkaran 4πr kuadrat, ya. Oke, untuk perbandingannya, untuk intensitas kedua jika terjadi dua sumber bunyi, ya, sama dengan I2 intensitas kedua dibagi intensitas pertama sama dengan nilai jarak keadaan pendengar pertama dikuadratkan dibagi jarak pendengar kedua dikuadratkan. Oke, seperti itu. Maka makin jauh dari sumber, intensitas gelombang mengecil secara berbanding terbalik dengan kuadratnya. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah gelombang bunyi berdaya, ya, P-nya adalah 50 watt, memancarkan gelombang ke medium homogen di sekitarnya. Ya, dia memancar. Tentukan intensitas gelombang bunyi pada jarak 10 meter. Ya, jaraknya R adalah 10 meter. Oke, tadi rumus intensitas bunyinya apa? I sama dengan P per A.
ya, dimana kita ketahui PA itu adalah 4 pi R kuadrat. Oke. Nah, di sini kita bisa gunakan tadi dayanya adalah 50, 4 pi R kuadrat adalah 10 dikuadratkan. Oke, 10 kuadrat. Maka hasilnya 50 per 4 pi dikalikan 100. Ya, sama dengan hasilnya adalah 50 per 400 pi atau sama dengan 1, kecoret. Ya, atau hasilnya 50 per 400, 1 per 8 pi. Ya, pi-nya bisa kalian gunakan ya, atau sama dengan 1 per 8 kali 3,14 misalkan kalian mau jabarkan. Ya, ini hasilnya adalah W per M kuadrat. Ini adalah bentuk intensitasnya. Ya, kalau misalkan kalian jabarkan, pi-nya adalah 3,14. Itu adalah contoh pada intensitas gelombang. Dan yang terakhir adalah menentukan pada taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi. Ya, nilainya adalah TI sama dengan 10 log I per IO. I0 ya. Nilai I adalah intensitas bunyinya ya, yang bisa nanti diketahui. Nah, nilai I0 itu adalah nilai intensitas standar atau 10 min 12 ya. Itu nilai selalu tetap 10 min 12. Berarti atau dapat kita definisikan rumusnya adalah TI sama dengan 10 log ya, sudah belajar lognya ya. TI sama dengan 10 log I per I0 ya. 10 log I-nya intensitasnya adalah 10 min 4 per I0 tadi adalah ketetapan 10 min 12. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kalau ketemu pangkat per pangkat, maka adalah dikurang ya. Berarti 10 min 4 dikurang 10 min 12. Berapa teman-teman? 10 log 10 min 4 dikurang min 12 ya. Karena ini pertemuan pangkat ya pada pembagian, maka nilainya dikurang. Min 4 dikurang min 12. Hasilnya adalah 10 log berapa? Min 4 kurang min 12. Jadi plus ya. Min 4 plus 12 adalah 10 pangkat 8. Nah, 10 log 10 pangkat 8, kita ambil aja nilai log atau pangkatnya. Maka nilai taraf intensitasnya adalah 8 desibel. Itulah satuannya. Ya, begitu cara perhitungan pada log. Ya, 10 log 10 pangkat 8, maka yang kita gunakan adalah pangkatnya. Ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah 8 desibel. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.